Baik. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkanlah malaikat itu bi arba'i kalimatin. Sesudah ditiupkan ruh, maka diperintahkan dia kepada malaikat itu. Apa dia? Dengan 4 kalimat. 4 kalimat kata. Kalau bahasa Arab kita, bahasa Arab kalimat. Apa dia? Bi katbi rizqihi, dengan menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya. Syaqiyun atau sa'idun. Itu celaka atau bahagia. Baru dituliskan. Setelah ditiupkan ruh, setelah ditiupkan dia ruh ini ditiupkan, maka Allah perintahkan tulis. Tulis 4 kalimat. Tulis 4 kalimat. Padanya. Pada makhluk itu ya. Makhluk. Pertama, rezeki. Kedua, ajal. Ketiga apa? Amal. Keempat, bahagia atau celaka. Hah? Bahagia atau nasib. Syaqiyun celaka. Sa'idun bahagia. Sa'id, sa'adah itu bahagia. Dah. Dari sini 4 ini, rizki, ajal, amal, bahagia, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa rezeki kita, itulah dia. Berapa rezeki kita, itulah dibekasi Allah. Termasuk rezeki itu, baik dia itu adalah konkret, nyata, ataupun abstrak. Hisi dan maknawi, itu rezeki. Ilmu, rezeki. Semua apa saja yang nampak dan tidak nampak, itu rezeki. Maka setelah ditiupkan ruh, maka dijadikanlah dia ini, yaitu diciptakan tulis. Masing-masing kita ini. Nah, masing-masing kita ini. Di riwayat Imam Tirmidzi, di dalam kitab Majalisus Saniyah, maka disebutkan bila ruh itu, bila nutfah itu masuk ke dalam rahimnya seorang ibu, maka malaikat itu langsung menampung tuh. Langsung menampung, disebutkan riwayat Imam Tirmidzi, bikaffihi, kaffihi dengan telapak tangannya, maka malaikat ini langsung berkata kepada Allah. Saat berkata kepada Allah, ya Allah, ini rezekinya gimana nih? Ini ajalnya gimana nih? Ini bahagia atau celaka nih? Bagaimana ini? Kata Allah berfirman, wa yuqalu lahu, dan dikatakan Allah baginya, coba kamu pergi, intaliq fi ummil kitabi. Coba kamu pergi ke Ummul Kitab. Di Lauhul Mahfuz itu ada nama dia di situ. Bagaimana dia? Rezekinya di mana? Kemudian ajal di mana? Bahagiakah dia? Celakakah dia? Itu di mana? Lihat di sana. Maka pergilah malaikat itu. Fayan taliku. Maka dia pergi. Lihat dia. Maka itu disebutkan oleh hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Bisa dilihat di dalam kitab Majalisus Saniyah ya. Milikin itu. Kalau bila kita belajar matan, hadis syarahnya ada di situ. Baik, ini dia ajalnya. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kepada makhluk itu, maka rezekinya berapa, kemudian ajalnya, kematiannya itu di mana, maka yaitu di semua ini yang mencakup ini, itu disebut dengan daripada takdir namanya. Apa disebut? Takdir. Jelas? Rezekinya sekian, udah takdir. Ajalnya di Batam, ajalnya di Sumatera, udah takdir. Amalnya udah takdir. Bahagia dan celaka udah takdir. Jadi yang dituliskan ini menyimpulkan kepada dirinya, itu disebut dengan takdir. Dan kita wajib mempercayai itu takdir. Baik takdir yang baik
dan takdir yang buruk. Yamhallahu ma yasha'u wa yuthbitu fi indahu fi ummil kitab. Allah yang akan yaitu menghapuskan daripada seorang hamba itu ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuznya ini. Nah, ini takdir. Baik ya? Jelas? Takdir itu terbagi dua. Takdir terbagi dua. Pertama disebut dengan takdir mubram. Mubram ini dalam tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua disebut dengan takdir al-mu'allaq. Dah, takdir terbagi dua. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram ini takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Warna kulitnya, tingginya, lahir ke perut si fulan ini, lahirnya di Batam, lahirnya di Sumatera, lahirnya di Jawa, lahirnya Kalimantan, Allah sudah tetapkan. Ayahnya ini, ibunya ini. Matinya sekian, tanggal sekian, maka itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu sudah pas gitu. Artinya sudah memang ditetapkan oleh Allah. Itu takdir disebut takdir mubram. Adapun dengan takdir mu'allaq, takdir itu masih bergantung. Itu masih bisa diubah. Asalkan dia itu ada ikhtiarnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada'a illa bidu'ai. Maka tidak akan tertolak qada itu melainkan daripada doa. Illa yaitu daripada kebajikan. Makanya ketika ada orang bila silaturahmi, maka dia akan panjang umur, diberikan. Sedekahnya satu ini Allah bisa gantikan. Paham enggak? Sudah pernah enggak cerita yang sudah diceritakan? Hanya lantaran dia sedekah sebiji kurma, maka Allah tunda kematiannya tahun depan. Allah tunda kematian tahun depan. Kenapa? Karena dia ada ikhtiar. Makanya itu ikhtiar seorang hamba itu penting. Katanya begini, disebutkan, seseorang itu sudah ditentukan. Untuk apa lagi kita beramal? Nanti kan amalan sendiri juga. Tidak. Orang itu dia, karena dia ditetapkan, Allah sudah menetapkan. Tetapi seseorang itu, dia melakukan, ikhtiarnya gimana? Kan dia bisa membedakan. Mana baik, mana buruk. Oh ini baik, ini buruk, tak bagus nih. Dia bisa membedakan. Walaupun Allah sudah tetapkan, maka Allah nanti akan bisa geserkan itu tadi. Jelas ini? Oke. Baik, ini takdir mubram dan takdir mu'allaq. Percuma aja kita sudah solat. Solat pun nanti bersedekah, nanti masuk neraka juga. Itu hak Allah. Tugas kita sebagai hamba adalah untuk beribadah. Makanya ketika kita seorang ibadah, ada ikhtiar kita untuk daripada ini. Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang menyangkalkan hadis Nabi dan ayat Nabi. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita jadi hamba, kita solat, untuk mati masuk neraka juga? Tidak. Ikhtiarnya mana? Maka kata Allah apa? Kata Allah di Quran surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, Allah tahu. Dan Allah baik buruknya Allah tahu. Nah sekarang usahamu mana itu? Ada yang mau sedekah, ada yang silaturahmi, ada yang berdoa dia. Ya Allah. Dia berdoa, ya kan? Minta panjang Allahumma tawil umri. Ya Allah panjangkan umur saya. Panjangkan usia saya. Artinya apa? Ya Allah berikan kebaikan-kebaikan selama hidup saya. Allahumma tawil umri wasahi jasadi. Dan sehatkan jasad saya. Ini kan doa. Kita hanya ikhtiar saja. Ikhtiar itu. Ikhtiar yang dilakukan oleh daripada manusia ini. Maka ini takdir. Nah, lain dengan nasib. Lain dengan nasib. Apa? Sama nggak takdir sama nasib? Sama nggak? Yang dijawab nanti di luar, yang di luar pula jangan dijawab nanti. Sama tidak Pak Khalid? Tadi bilangnya nasib. Nah, sekarang takdir sama nasib sama tidak? Beda mana? Beda nama. Beda bahasa. Nah, begini dia. Abu Al-Mansur Al-Munzir, beliau punya kitab bernama Lisanul Arab. Beliau punya kitab namanya Lisanul Arab.
Abu Mansur Al-Munzir, beliau punya kitabnya namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ini kitabnya ya. Kitab Lisanul Arab. Ini kitab-kitab bahasa. Bahasa lisan logatnya orang Arab apa? Ini. Ya, ini. Nah, ini dia. Kan? Disampaikan. Beliau katakan di sini makna takdir dan nasib. Takdir beda dan nasib. Nasib ini kan bahasa Arab. Apa nasib? Nasib bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Hah? Nasib ini bahasa Arab. Apa nih? Nasibun. Sial. Oh, sial lain. Spesialnya. Takdir dan nasib. Kalau takdir ini, beliau mengatakan bahwasanya takdir itu adalah beda dengan nasib ini, bedanya di sudut pandangan aja. Sudut pandangannya berbeda. Kalaulah takdir itu dari Allah. Kalau pada manusia itu nasib. Paham? Nah, sekarang ini Pak Malil kerja PT. Ini tak tahu lagi nasibnya. Entah kemana dia nanti. Entah ke Qatar. Saya ini takdir atau nasib nih? Saya begini takdir atau nasib? Hah? Di situ kan bedanya. Dia sama. Artinya yaitu dia sama makna fi ikhtilafil makna wa lil ibarati. Beda ibarat saja tapi dia satu makna. Satu makna beda ibarat. Nasib, takdir dan nih. Lihat ya di kamusnya nih ya. Lisanul Arab. Maka dikatakan apa? Contoh. Apa yang kejadian saya ini di sudut pandang Allah itu sudah takdir. Sudah? Di sudut pandang Allah itu sudah takdir. Dengan diri saya, inilah nasib saya nih. Orang sudah jadi pegawai. Kepegawaiannya itu namanya nasib dia. Bagian dia, nasib itu kan bagiannya. Wa manusibuha. Bagian. Kepegawaian seorang, kepetean seorang, kepedagangan seorang, itu daripada nasib dia, bagian dia. Itu memang posisinya begitu. Nah, di pandangan Allah sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Saya ada di sini, Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Di sini baru datang. Di sini baru mengembangkan ilmu. Belum lah. Nah, ini. Bapak di sini ketemu nih di Lauhul Mahfuz, kita sudah ketemu ini. Sekarang ini aja baru ketemu. Ruh kita ini di Lauhul Mahfuz kita ini sudah. Maka yang sekarang nih ilmu yang kita kaji, pekerjaan yang kita dapati, ini disebut adalah yaitu nasib pada diri kita. Tapi pada Allah itu adalah pada Allah adalah takdir pada diri kita. Maka kata Abu Mansur Al-Munzir, beliau mengartikan nasib itu, apa kata beliau? Nasibun al-haddu min kulli syai'in. Al-haddu min kulli syai'in. Nasibun itu, satu nasib adalah bagian daripada tiap-tiap sesuatu. Bagian daripada tiap sesuatu. Jelas ya? Paham nih? Ya, kalau jadilah Pak Naryo, misalkan dapat pekerjaan misalkan yang ke situ, itu udah takdir Allah itu. Melekatkan pada diri kita, itu nasib namanya. Maka seringkali kita bilang, udah nasib kamu lah. Itu yang menamakan dia. Tapi kalau di dalam akidah kita masukkan, Allah sudah mentakdirkan. Udah suratan. Mengapa di dalam suatu keluarga itu satu orang yang jadi alim, yang lain tidak? Itu sudah suratan kata orang tua kan? Itu udah takdirnya. Sudah suratan tangan, sudah suratan takdir.
saat ditiupkan ruh, kemudian yang ini diberikan rezeki sekian, maka melekat, oh rezekinya di sini, istrinya ini, ajalnya ini, amalnya bahagiakah atau celaka ini. Nah, disimpulkan Allah yang berikan, Allah yang tetap. Takdir ini maknanya tetap. Menetapkan. Allah menetapkan itu adalah takdir. Melekat pada diri seorang itu disebut dengan nasibun. Bisa? Nah, ini makna, dan ini pernah ditanya oleh jamaah ini. Ini pernah ditanya oleh jamaah ini pada tahun 1980-an enggak salah. Tapi yang menjawab ini adalah daripada Kiai Haji Syafi'i Hazmi. Orang Betawi, ulama Betawi ini. Beliau punya buku beliau yang bernama 100 Masalah. 100 Masalah. Jilid yang kedua. Halaman 26. Saya belinya itu 7 jilid, 700 masalah. 700 masalah. Itu satu jilid. Itu harganya 70. Dulu paham tak paham, pokoknya ngikut-ngikut aja dulu. Tengok ustaz tu beli, saya beli. Enggak paham dulu, beli apa? Rupanya dalam lagi. Sekarang enggak ada lagi, harganya 70. Sekarang udah 400. 400 ribu sekarang. Udah versi beda dia. Udah versinya cantik. Ini 100 masalah ini. Ya, Kiai Hazmi, Syafi'i, ulama Betawi. Kalau disebut beliau ini adalah macannya Betawi. Macannya Betawi, seorang yang bermadzhabkan Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Paling ditakutin beliau ini, keilmuan Ahlussunnah wal Jamaahnya. Ya, beliau ditanya di radio Cendrawasih. Ya kan sering tanya di radio Cendrawasih, kemudian dibukukan oleh beliau. Sama seperti Ustaz Abu Somad lah, bertanya jawab jadi buku. Ini di radio Cendrawasih. Maka ditanya, apa perbedaan daripada takdir dan nasib? Nah, beliau menjawab, mengambil daripada pendapatnya, yaitu Abu Mansur Al-Munzir dalam kitab Lisanul Arab. Baik, ini udah jam 9. Nanti sampai pula jam 10. Kita tidur di sini. Ras, oke. Udah ya? Udah kering nih. Air putih. Udah kering nih. Nah. Baik, itu dia syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun aw sa'idun. Celaka dan daripada celaka dan bahagia. Nah, bagaimana seorang itu dapat celaka? Bagaimana seorang itu bisa dia bahagia? Nah, ini butuh pencernaan yang dalam ya. Nanti saya akan sampaikan bahas ini ya. Ini udah jam 9 lewat. Tidak salah udah jam 9:10. Pertama, disebutkan orang ini bagaimana amalannya. Oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti menyebutkan dalam kitab Syarah As-Sudur wal Hayat wal Kubur tentang daripada celaka seorang dan bahagia seorang itu di mana. Dan apa tandanya dan bagaimana. Di Quran disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 51. Di Quran surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballah. Katakanlah, tidak akan pernah tertimpa seseorang itu, terkena musibah seorang itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Illa ma kataballah. Huwa maulana. Dialah Allah. Maulana Tuhan kita. Falyatawakkalul mu'minin, dan kamu berserahlah diri kepada Allah. Seberapa orang hendak menzolimkan kita, mencelakakan kita, kalau Allah sudah tetapkan celaka, celaka. Kalau tidak, tidak. Makanya di situ ayat itu disebutkan apa? Di Qur'annya la yusibana. Yusibana. Lan yusibana. 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 Ini dia. Ada huruf lam di sini. Mana huruf lam di sini? Qul la yusibana. Katakan Muhammad, tidak akan pernah tertimpa musibah seorang kecuali kalau telah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia bahagia, bahagia. Kalau dia celaka, dia celaka. Maka disitulah nanti celakanya di mana, kemudian bahagianya di mana. Apa maksud hadis ini celaka dan apa maksud daripada yaitu hadis ini bahagia. Nanti kita akan bahaskan nanti ya dengan pelan-pelan dulu. Pelan-pelan daripada ayatnya. Kita tahan di situ, kita akan yaitu berbicarakan tentang masalah wa ajali rizki wa ajalihi wa amalihi syaqqiyun
dan au sa'idun. Itu nanti insyaallah. Ini banyak lagi sekali Pak, tidak disampaikan ini tentang ini. Baik, itu aja lah. Wallahu a'lam bissawab. Oh ya, terima kasih. Ya. Itu aja ya. Ada yang mau tanya nih? Kita tutup ya. Kita tutup dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.